Indikator Politik Indonesia merilis survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto selama hampir 2 tahun kepemimpinannya. Survei dilakukan pada 1.220 responden yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia pada 15 hingga 21 Januari 2026 dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya, sebanyak 13% responden menyatakan sangat puas dan 66,9% menyatakan cukup puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Sementara sebanyak 17,1% menyatakan kurang puas dan 2,2% responden tidak puas sama sekali. Dari survei juga ditemukan 6 alasan teratas mengapa responden puas dengan kinerja Prabowo. Pertama, 17,5% responden puas terhadap pemberantasan korupsi di era Prabowo. Kedua, 15,6% responden puas karena Prabowo sering memberi bantuan. Sebanyak 11% responden puas karena program kerja bagus. 10,5% puas karena kinerjanya bagus, sudah ada bukti kinerjanya. Sebanyak 9,7% responden puas karena Prabowo dianggap tegas, berwibawa dan berani. Serta puas terhadap program makan bergizi gratis sebanyak 8,4% responden. Survei juga menampilkan alasan responden tidak puas dengan kinerja Prabowo, di mana 16,2% responden tidak puas karena bantuan tidak tepat sasaran atau kurang merata. 15,8% responden menganggap belum ada bukti kinerjanya dan kinerja tidak bagus. Sebanyak 13,7% responden menganggap program kerja belum berjalan maksimal. Sebanyak 9,2% responden tidak puas karena ekonomi belum stabil atau memburuk, dan sebanyak 5,8% responden tidak puas karena menilai lapangan pekerjaan susah didapat. Serta sebanyak 4,4 responden merasa tidak puas karena menganggap korupsi masih merajalela. Hasil survei ini pun ditanggapi Gerindra sebagai partai asal Prabowo. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad bilang, hasil survei indikator politik soal ketidakpuasan publik justru jadi perhatian Gerindra dan Presiden Prabowo. Faktor ini dianggap sebagai catatan yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Ya, yang pertama, approval rating itu kita anggap sebagai sebuah masukan, juga sebuah evaluasi, juga bahan introspeksi. Karena dari approval rating itu juga masih ada yang kita lihat juga berupa catatan-catatan yang tentunya justru catatan-catatan itu yang menjadi perhatian kami, menjadi perhatian pemerintah, menjadi perhatian Pak Prabowo untuk dijadikan bahan introspeksi untuk perbaikan ke depan. Walaupun mungkin sekitar 2-3%, tapi itu cukup berarti dan penting menurut kami menjadi bahan masukan. Ya. Termasuk soal meningkatkan ekonomi dan pemerataan bantuan. Iya, betul. Sementara itu, PDIP menilai angka bisa berubah jika pemerintah tidak bekerja keras memperbaiki ekonomi dan menangani bencana. Misalnya soal gelombang PHK dan daya beli masyarakat yang belum stabil. Ya, tentu hasil survei itu adalah momen opname, momen pengambilan ketika sampel itu diambil gitu. Oleh karena itu memang tentu dia bisa berubah gitu. Cuma kalau dengan angka ya 79 yang masih mendukung relatif baik gitu. Tapi angka itu juga bisa cepat berubah kalau kita lihat dari situasi, dan masih 17%, kemudian 2% yang sangat tidak puas, 17% yang tidak puas, dan yang 2% yang sangat tidak puas. Itu tentu ya saya kira warning juga buat pemerintah untuk ya lebih meningkatkan kinerja. Dalam survei, indikator politik Indonesia juga menemukan jika angka kepuasan publik terhadap Prabowo tertinggi dibanding presiden sebelumnya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Tak hanya itu, approval rating yang diterima Presiden Prabowo juga dikarenakan dukungan ganda, termasuk dukungan elektoral dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Tapi kelas menengah ini itu sangat rawan. Pertama, mereka tidak dapat bantuan sosial. Saat yang sama, tekanan ekonomi, ya, kalau kita lihat dari data ada 19 juta gitu ya, masyarakat yang unpaid workers, ya, mereka yang bekerja tapi nggak dapat upah. 31 juta, ya, mereka yang pekerjaannya itu tidak jelas, ya, serabutan gitu ya. Tetapi tidak bisa disebut miskin.
Jadi kemudian ada 7 juta warga yang betul-betul pengangguran. Nah ini jadi PR buat pemerintah. Lalu apa yang harus menjadi sorotan lebih dalam survei ini? Tim Liputan Kompas TV. Indikator Politik Indonesia merilis survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto selama hampir 2 tahun kepemimpinannya. Hasilnya sebanyak 79,9% responden puas terhadap kinerja Prabowo. Apa yang membuat responden puas dan apa pula yang harus dikritisi dari temuan ini? Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. 3 narasumber bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Ada Wakil Menteri Haji dan Umroh sekaligus politisi dari Partai Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak. Ada juga juru bicara DPP PDI Perjuangan Guntur Romli. Dan yang pegang dan punya datanya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi semuanya dengan Tifal di sini. Selamat pagi, Mas Tifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. 79,9%, Mas Burhan. Rinciannya cukup puas 66,9%, puas 13%. Dan Anda dalam konferensi pers di akhir pekan lalu bilang bahwa approval rating ini paling tinggi ketimbang era Presiden ke-6 SBY dan Presiden ke-7 Jokowi. Tolok ukurnya dari mana itu? Tidak lengkap ya kutipannya. Jadi Nah, yang gimana benar di tahun pertama Pak SBY dan Pak Jokowi terpilih, di tahun 2004 Pak SBY pertama kali terpilih, 2014 pertama kali Pak Jokowi terpilih, itu approval ratingnya lebih rendah dibanding tahun pertama Presiden Prabowo. Dan mungkin ada kaitannya dengan kebijakan kedua presiden sebelumnya. Di tahun pertama mereka menjabat itu umumnya melakukan kebijakan yang tidak populer, yaitu menaikkan harga BBM. Nah, Pak Prabowo selama 1 tahun 3 bulan itu tidak ada kebijakan yang tidak populer, semuanya populis, termasuk MBG dan seterusnya itu. Nah, itu yang menjadi penjelasan ya mengapa approval rating Pak Prabowo lebih tinggi dibanding tahun pertama Pak SBY maupun Pak Jokowi. Jangan lupa Pak SBY tahun 2009 itu approval ratingnya 85%. Itu masih the highest record. Ya, sejak kami survei tahun 2001 ya. Pasca Orde Baru. Itu satu. Yang kedua, begini Tifa. Memang survei itu seperti iman. Kadang naik, kadang turun ya. Nah, kebetulan pada waktu Januari 2026 itu secara sosiotropik sedang kondusif. Pertama dari sisi ekonomi. Nah, pertengahan Januari 2026 itu setelah Nataru. Jadi Nataru itu biasanya punya efek ekonomi yang cukup positif. Termasuk terutama itu government spending naik cukup kencang di kuartal 4 2025. Kan biasanya government spending itu agak macet ya di kuartal pertama, kedua. Tetapi 3 dan 4 itu pemerintah mulai menggelontorkan uang. Nah, itu ada efek positifnya. Terutama dari sisi ekonomi. Plus setelah kerusuhan besar akhir Agustus, itu kan pemerintah mengeluarkan paket bansos cukup besar dan bermacam-macam. Mulai dari BLT, bansos pangan, dan itu efeknya carry over ke Januari 2006. Nah ini ya, ini yang menurut saya menjadi pendorong dari sisi ekonomi terutama kelas bawah. Kalau kelas menengah seperti yang saya sampaikan dalam rilis, itu masih tertekan, jumlahnya 57 juta. Mereka yang disebut dengan istilah kaum prekariat. Nah, saya sebut seperti iman, karena pernah drop di September 2025. Dropnya parah betul, approval rating Presiden Prabowo. Memang terjadi recovery hanya dalam waktu 1,5 bulan, terutama di bulan Oktober. Nah, itu berlanjut sampai Januari 2006. Nah, ini alasan yang pertama yang menjelaskan mengapa approval ratingnya tinggi. Yang kedua, itu kalau ditanya 79% mengapa mereka puas, mayoritas menjawab karena Presiden Prabowo dianggap sukses memberantas korupsi. Nah ini yang kedua. Nah ini memang ketemu ya dengan narasi Presiden Prabowo selama 1 tahun lebih menjadi presiden memberantas korupsi, dan itu diikuti oleh institusi-institusi penegak hukum yang ada di bawahnya. Tentu tidak ada yang sempurna. Persis seperti yang kita temukan dalam survei, terutama justru dalam program yang menjadi andalan pemerintahan Pak Prabowo. Meskipun 72% masyarakat puas dengan MBG, tapi 61%
masyarakat yang terjalin melalui responden kami itu menganggap implementasi program MBG tidak bersih dari korupsi. Jadi ini program yang menyedot dana yang sangat besar, yang menjadi signature-nya pemerintahan Pak Prabowo, tetapi masyarakat mendeteksi bau tidak sedap. Jadi menurut saya kalau pengen menaikkan kembali approval rating Presiden Prabowo, itu justru implementasi integritas program MBG itu yang harus jadi sasaran utamanya. Baik. Karena melibatkan dana yang sangat besar, kemudian juga trade-off-nya besar, ya, karena bersifat universal coverage, jadi mengambil anggaran dari pos lain. Jadi kalau kemudian banyak masuk ke kantong-kantong pribadi, tidak kepada para beneficiary menerima manfaat, tentu yang akan dirugikan bukan hanya rakyat, tapi juga citra positif Presiden Prabowo. Tapi kita juga perlu lihat ada data 19,3% nih, Bang Daniel, yang masih merasa tidak puas. Ya. Salah satu poin yang top 5 yang saya tangkap dari rilis yang dikeluarkan indikator, masalah bantuan tidak tepat sasaran, belum ada kinerja yang dianggap belum bagus seperti yang kita lihat di layar kaca saat ini, belum ada bukti kinerja, kemudian proker yang belum maksimal, ekonomi belum stabil, lapangan kerja susah. Ini juga yang ditangkap oleh publik dalam survei yang dikeluarkan indikator kali ini. Sejauh mana mencermati angka ini dan bagaimana untuk menindaklanjuti angka yang masih belum puas ini buat Gerindra? Ya, Mas Diva, memang hampir di setiap rapat-rapat internal, baik rapat kabinet, kemudian termasuk kemarin pada saat HUT Partai Gerindra, Pak Prabowo selalu menyampaikan beberapa istilah beliau itu self-correction. Makanya ketika melihat survei yang dilakukan oleh indikator ini yang dilakukan oleh Partai Gerindra, Pak Prabowo, itu adalah self-correction yang 19% itu. Capaian hampir 80% approval rating dari publik itu adalah sesuatu yang positif dan jalan positif lah untuk menuju perbaikan yang lebih masif di masa yang akan datang. Namun tentu catatan yang paling penting diperhatikan adalah yang 19% itu, dan deretan masalah-masalah yang anggaplah itu beberapa hal yang harus diakselerasi, diperbaiki oleh pemerintahan Pak Prabowo itu menjadi perhatian khusus beliau. Tadi saya sebutkan seperti pada HUT Gerindra, pada pertemuan-pertemuan tertutup, kemudian di sidang kabinet, Pak Prabowo selalu melakukan evaluasi terkait dengan itu. Seperti disampaikan oleh Mas Burhan tadi, memang Pak Prabowo melakukan paradoksal dalam konteks ekonomi politik. Biasanya memang 5 tahunan itu ekonomi politik, siklus ekonomi politik tahun-tahun pertama itu adalah kebijakan-kebijakan non populer yang tidak populis, tapi Pak Prabowo melakukan hal yang sebaliknya. Jadi tahun-tahun pertama semuanya adalah kebijakan-kebijakan populis yang sasarannya adalah kelompok-kelompok paling rentan, paling miskin, kemudian paling tidak dapat akses pendidikan, pangan, dan sebagainya. Nah, semua program-program Pak Prabowo di tahun pertama dan tahun kedua terkait dengan memberikan akses pangan, terutama ke anak-anak kita yang hari ini hampir 40 juta, dan mudah-mudahan nanti pada akhir tahun itu bisa mencapai 80 juta penerima manfaat dari MBG. Pun demikian dengan hari ini 40 juta orang telah mengakses periksa kesehatan gratis, kemudian perumahan, dan banyak lagi program-program menyentuh kelompok yang paling rentan, termasuk nelayan, petani, pupuk misalnya, kemudian harga gabah, kemudian kita swasembada pangan hari ini, terutama terkait dengan swasembada beras. Jadi semuanya konteksnya adalah
orientasi Pak Prabowo adalah memberikan akses dan memberikan kecukupan untuk mereka-mereka yang sangat rentan. Nah, tentu dalam pembahasan langkah berikutnya Pak Prabowo juga akan memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok menengah. Jangan Ya, sampai kelas menengah kemudian drop menjadi menjadi miskin misalnya. mhm. Nah, ini perhatian khusus yang diberikan oleh Presiden Prabowo misalnya melalui Pak Prabowo menekankan pentingnya kredit yang disalurkan kepada kelompok menengah dan bawah. Jangan sampai kemudian kredit perbankan, khususnya perbankan himbara yang hampir setiap tahun itu nilainya 7 triliun total kredit, 7.000 triliun dalam setahun yang disalurkan oleh Baik. seluruh perbankan di Indonesia, Mhm. 5.000 triliunnya oleh Bank Himbara. Itu harus diperhatikan, yang dipastikan yang 5.000 triliun yang disalurkan untuk kredit itu harus menyentuh kelompok-kelompok UMKM misalnya, koperasi dan sebagainya. Oke. Jangan sampai 70%-nya itu tersalur ke kelompok-kelompok konglomerasi. Jadi Hmm. pemerataan kredit itu salah satu upaya Presiden Prabowo ke depan untuk mempertahankan kelompok menengah agar mendapatkan akses yang cukup di permodalan dan kemudian agar mereka tidak drop menjadi kelompok miskin Oke, sudah kami misalnya, tangkap poin dari kelompok situ. miskin Mhm. begitu, Mas. Oke, di satu sisi begitu ditambah lagi Mas Guntur ada komitmen juga dari Mensesnek, ini yang saya kutip dari Harian Kompas. Indonesia sedang berperang melawan kemiskinan, kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan. Itu komitmen dari pemerintahan saat ini, terlepas bahwa saat kami wawancarai Bung Andreas Hugo Parera juga mengkritisi bahwa angka ini terus berubah. Plus kalau melihat sisi positif atau kepuasan dari responden, yang paling tinggi juga memberantas korupsi yang paling tinggi 17,5%. Sejauh mana PDIP mencermati data ini? Ya, terima kasih, Mas. Ya, tentu saja pertama kami mengapresiasi temuan survei yang menyatakan bahwa publik hampir 80% puas dengan kinerja Presiden Prabowo. Dan dalam suasana demokrasi ya seperti ini yang memang terjadi. Kalau pemerintahnya bekerja, maka rakyat akan mengapresiasi. Kemudian kalau tidak bekerja, maka rakyat akan memberikan protes. Nah, dalam posisi ini tentu saja PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang akan memastikan, akan mengawal bahwa kepuasan ini tidak hanya bersifat semu, tidak hanya bersifat temporal. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Andreas Hugo Parera, bahwa survei merupakan potret dari temporal ketika itu dilakukan survei pada tanggal-tanggal tersebut, atau dalam bahasa Bung Burhan tadi seperti iman yang bisa bertambah dan berkurang, maka kami juga selain mengapresiasi tentu saja juga mengingatkan bahwa jangan puas dengan angka kepuasan yang sedemikian tinggi dan juga mendorong bahwa kepuasan itu tidak hanya kepada soal statistik, ada 80 yang puas, 20 tidak puas, tetapi harus benar-benar kepada kepuasan yang berkualitas. Artinya satu dua tidak sampai, ya jangankan 20%, satu dua orang pun yang tidak puas itu juga harus ditangkap sebagai suara demokrasi aspirasi rakyat yang mereka juga memiliki hak yang sama di negeri ini. Karena itu dalam pembahasan tentang kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo, ya kami PDI Perjuangan juga akan terus mengingatkan misalnya sejauh mana aspek fiskal ya terkait dengan MBG yang dikatakan puas, tapi bagaimana dengan soal hutang itu sendiri, soal defisit anggaran, kemudian jadi soal kualitas implementasi dari kebijakan pemerintah, apakah itu benar-benar misalnya MBG itu benar-benar memberikan makanan yang bergizi. Karena kalau kita lihat laporan-laporan di media sosial, kami juga harus memastikan banyak sekali yang makan bergizi itu dari fast food misalnya, kemudian juga dari aspek keracunan, dan sampai sekarang pun juga tidak ada dari penyelenggara itu yang misalnya jadikan sebagai tersangka, sebagai bukti bahwa ada penegakan hukum di situ. Kemudian juga sejauh mana misalnya program makan bergizi itu juga bisa menampung lapangan pekerjaan dalam arti ketika makan bergizi itu juga dalam tanda kutip mengancam kantin-kantin yang ada di
sekolah atau yang jualan makanan di sekitar sekolah. Kemudian apakah itu juga bisa melibatkan UMKM setempat, karena kami melihat juga secara laporan-laporan yang ada yang masuk dalam Komisi 10, di Komisi Pendidikan, kemudian juga di komisi yang lain, kami dari fraksi kami juga memberikan catatan-catatan yang sangat penting. Dalam hal ini tentu saja PDI Perjuangan tidak menolak yang namanya MBG, tapi kami terus memberikan catatan yang kritis terkait misalnya implementasi, terkait masalah kandungan gizi, kemudian juga ya tentu saja yang laporan-laporan di media sosial yang tidak menunjukkan bahwa itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh BKN itu sendiri. Jadi bagi kami PDI Perjuangan akan memberikan apresiasi bila kepuasan publik itu sangat tinggi, namun dengan catatan bahwa kepuasan itu tidak boleh bersifat semu, dia harus jangka panjang. Dan juga kami juga kenapa? Karena kan ini kan pemilu juga masih jauh, 2029. Ketika muncul misalnya ucapan soal 2 periode. Nah, ini juga kami mempertanyakan itu kan apakah ini benar-benar mau bekerja untuk rakyat atau hanya misalnya jadikan momentum ini sebagai kampanye secara dini. Karena kami juga tidak melihat, Mas, dalam survei ini, jadi antara kepuasan biasanya kan lembaga survei juga memberikan rilis antara kepuasan dengan elektabilitas. Dan belum tentu yang namanya puas di publik itu kemudian secara elektabilitas juga tinggi. Nah, kami juga mau bertanya juga ke Bung Burhanuddin Muhtadi, apakah pertanyaan itu ada? Karena kami juga khawatir ketika kepuasan itu bersifat itu semu, ditanya puas tapi mau dipilih belum tentu. Itu yang kami juga ingin tahu dari Bung Burhan kalau ada data seperti itu. Oke, kita kasih kesempatan ke Mas Burhan terlebih lagi saat konferensi pers di akhir pekan lalu. Mas Burhan, Anda juga sempat menyinggung soal efek elektoralnya Pak Jokowi yang membuat akhirnya approval rating dari Pak Prabowo ini juga ikut naik. Sejauh mana pengaruhnya itu, terlebih sekarang kan udah muncul lagi nih wacana buat dorongan dari beberapa partai untuk Pak Prabowo ini menjabat 2 periode. Apakah dengan approval rating tinggi yang ada sekarang ini ditambah dengan ada wacana untuk mendorong agar Pak Prabowo tetap maju untuk periode kedua, itu akan seiring sejalan nggak nanti kira-kira tuh? Saya ingin menanggapi Mas Guntur dulu. Jadi betul ya, soal fenomena puas tapi tidak memilih, itu terjadi dalam survei-survei kita bahkan sejak pada masa Ibu Mega yang menjadi presiden. Jadi ada gap yang kita sebut dengan istilah satisfied non-voters. Dan gap itu sering terjadi dalam konteks Indonesia. Mungkin masyarakat kita terlalu generous ya dalam mengevaluasi pemimpinnya. Jadi bukan hanya pada masa Pak Prabowo, pada masa sebelumnya begitu. Nah, yang paling orisinil untuk menangkap terutama tingkat approval rating Presiden petahana adalah kalau mereka puas mau nggak memilih. Nah, kebetulan memang masih jauh ya pemilu 2029, tetapi menurut saya penting buat pemerintah tidak sekedar menangkap approval ratingnya tadi, tetapi apakah mereka yang puas itu mau menerjemahkan kepuasannya dalam memilih atau tidak. Dan karena fenomena satisfied non-voters ini tinggi, sebaiknya memang pemerintah harus mengevaluasi gap-gap yang masih muncul. Nah, terutama saya melihat MBG ini faktor penting ya, karena begini, dalam kebijakan publik itu ada namanya iron triangle. Jadi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu ada 3 dimensi itu yang harus dipikirkan secara matang trade-off-nya. Yang pertama adalah universality. Yang kedua, universality itu berapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kebijakan. Yang kedua, affordability. Itu menyangkut cost. Karena fiskal kita terbatas, apalagi penerimaan pajak kita turun. Dan terakhir adalah quality dari sebuah kebijakan. Nah, idealnya dari 3 dimensi ini, itu setiap kebijakan minimal dapat 2, minimal dapat 2. Nah, ada kesan terkait dengan MBG, itu dimensi yang ditonjolkan itu universality-nya aja. Tapi soal cost agak kurang dipertimbangkan, karena 335 triliun itu besar sekali. Yang kedua, soal quality juga masih banyak pertanyaan. Apakah kualitas dari MBG itu persis seperti yang dijanjikan oleh Pak Dadan, ya, 19.000 sapi per hari yang dipotong. Nah, ini
harus jadi masukan buat Presiden Prabowo. Karena ini andalanya Presiden Prabowo. Kalau misalnya MBG ini ada masalah, terutama yang deteksi itu isu korupsi, sementara program ini sudah terlanjur ya, memberi trade off yang cukup besar karena TKD dipotong 30%, otomatis pergerakan ekonomi di bawah kan agak seret ya. Nah, jangan sampai program yang besar ini bermasalah karena sudah banyak trade off yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo. Jadi pengawasan itu penting. Oke. Jadi kalau soal nanti Tifal 2029, saya sudah sampaikan di Kompas TV beberapa hari lalu, itu sangat tergantung oleh dua hal. Yang pertama adalah Pak Prabowo itu masih memasang Mas Gibran nggak sebagai cawapresnya. Kalau misalnya Mas Gibran ternyata tidak lagi dipasang sebagai cawapres Pak Prabowo, ya ada kemungkinan Pak Jokowi mencari opsi lain, apalagi di saat yang kedua nih, yaitu aturan main berkaitan nominasi capres dan cawapres itu sudah ditiadakan oleh MK. Iya. Jadi opsi sekarang lebih banyak. Nah, lebih banyak buat aktor politik. Jadi ruang bermainnya lebih banyak, lebih cair, dan karenanya ya opsi yang tadi ya, misalnya apakah, karena kan saya sudah sampaikan waktu itu, cawapres itu satu ya buat Pak Prabowo atau buat calon presiden yang lain, tapi yang mau jadi cawapres banyak. Nah, pertanyaannya kalau nggak dipilih ngambek nggak tuh? Nah, ini yang menurut saya masih terlalu jauh ya, masih 3 tahun. Belanda masih jauh, Tifal. Jangan buru-buru, gitu kan. Jadi kita ngomong kualitas kebijakan Presiden Prabowo dulu untuk kepentingan publik yang lebih luas, dan tentu untuk kepentingan Pak Prabowo dalam rangka menjaga approval ratingnya. Melihat data ini Bang Daniel, terutama ada efek ekor jas dari peran Pak Jokowi mendukung pemerintahan Pak Prabowo sehingga akhirnya dapat approval rating sebesar itu 79,9%, plus masalah wacana Pak Prabowo diusahakan untuk maju di periode kedua, ini bakal dipertimbangkan lagi nggak kira-kira buat Gerindra, oke, barengan sama Mas Gibran untuk di periode kedua nanti? Semua rapat-rapat kabinet, apalagi ya, rapat partai juga, itu semua bicara tentang bagaimana mengevaluasi program supaya menjadi jauh lebih baik. Itu fokus Presiden Prabowo. Misalnya ya, tadi betul kata Mas Burhan bahwasannya kita tentu ingin terus memaksimalkan kualitas dari program-program Presiden Prabowo, terutama misalnya MBG. Ada koreksi beberapa poin, tapi presentasinya tidak terlalu besar. Memang ada yang harus diperbaiki, itu diakui oleh Presiden Prabowo, tapi kemudian dampaknya itu sangat masif. Misalnya ya dari sisi ekonomi, MBG ini menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja. Itu data yang sudah dihitung oleh tim MBG pun termasuk oleh tim BPS. 1 juta tenaga kerja itu sudah terserap melalui SPPG di seluruh Indonesia. Dan kemudian melalui MBG juga sektor pertanian kita itu bergeliat, terutama petani-petani kita yang mensuplai kebutuhan komoditi untuk MBG, sayur mayur, kemudian ikan, kemudian ayam, kemudian buah-buahan dan sebagainya. Nah, ada geliat yang terasa di bawah terkait dengan program MBG ini. Multiplier efeknya luar biasa, dan terutama di tingkat grassroots itu memberikan geliat ekonomi yang berbeda. Tadi yang saya sebutkan di awal, memang tantangan di 3 tahun ke depan itu adalah bagaimana memberikan akses juga kepada kelompok menengah. Karena tadi saya sebut kalau kelompok menengah ini kita membutuhkan akses dalam bentuk tentu tadi permodalan, kemudian pembinaan UMKM dan sebagainya. Nah, itu nih yang akan menjadi fokus Pak Prabowo juga di tahun-tahun ketiga dan keempat ini. Tapi kalau, sorry saya potong Bang, tapi kalau melihat approval rating ini didukung lewat dukungan dari Pak Jokowi juga, Gerindra mengakui bahwa itu menyokong approval rating di mata publik atas kinerja Pak Prabowo saat ini?
Sepanjang pengetahuan saya, sepanjang, pendengaran saya nggak pernah, mendengar ada pembahasan terkait dengan, apa namanya, potensi elektoral, siapa yang punya dampak, siapa yang tidak punya dampak, gitu. Semua pembahasan itu fokus pada bagaimana supaya program-program, pemerintah ini punya dampak untuk rakyat langsung dari semua segmentasi kelompok masyarakat. Itu fokusnya. Jadi, Oke. Mas Tifa kan yang bersemangat bicara elektoral ini selalu, teman-teman Kompas TV dan media gitu. Kalau kita, semangatnya ngomongin program, kira-kira begitu. Nah, Oke. mudah-mudahan, kalau kemudian itu diapresiasi oleh rakyat, itu kita terima dengan baik. Kalau kemudian itu juga dikritik oleh rakyat, itu juga kita terima dengan baik dengan melakukan evaluasi terus-menerus supaya kemudian semua segmentasi masyarakat itu mendapat akses terhadap program Presiden Prabowo. Begitu, Mas Oke. Siva. Kalau buat PDI Perjuangan ada peran dari Pak Jokowi yang ikut mendukung pemerintahan saat ini yang membuat akhirnya approval rating dari pemerintahan Pak Prabowo di 1 tahun 4 bulan ini juga terbilang 79,9% angkanya. Sejauh mana PDIP mencermati itu, Mas Guntur? Ya, sebenarnya tadi kami juga ingin mendapatkan informasi dari Bung Burhan terkait angka misalnya soal elektabilitas seperti yang disampaikan bahwa apakah kepuasan ini bersifat semu atau tidak. Kan itu bisa dibaca kalau kita bicara data seperti yang disampaikan oleh Bung Burhan tadi antara kepuasan, antara approval rating dengan tingkat elektabilitas ya. Itu bisa kita baca. Misalnya juga kepuasan kepada presiden dan juga kepada wakil presiden itu kok tidak ada. Biasanya itu ada lembaga survei. Puas ke Presiden Prabowo segini, ke wapresnya itu segini, kemudian ke kabinetnya itu segini, ke menteri ini segini. Kalau kita mau bicara soal kepuasan ini tidak hanya untuk katakanlah pamer saja, tapi mau menyikapi lebih kritis. Jadi kalau ini puas, maka pemerintahan atau kabinetnya yang tidak bikin puas itu kementerian apa? Nah, ini kalau kita mau bicara soal langkah perbaikan ya ke depan kalau kita mau menggunakan opini publik sebagai parameter untuk kritik. Nah, tapi karena ini tidak ada data, maka kami juga hanya bisa meraba-raba. Makanya tadi saya bilang ya kita apresiasi ya angka kepuasan ini tinggi. Cuma kami juga tetap akan melakukan pengawasan, memberikan peringatan. Jangan sampai misalnya kepuasan ini hanya bersifat semu saja. Kemudian kalau kita mau baca data survei secara lengkap kami tidak punya, ya kan datanya seperti yang saya sebutkan tadi kepuasan kepada presidennya itu berapa, kepada wakil presidennya itu berapa, kepada kabinetnya kementerian ini itu berapa. Jadi kita tuh bisa menangkap secara lebih detail ya terkait dengan masalah kepuasan. Kecuali kalau kepuasan ini hanya menjadikan sebagai alat campaign saja di tengah misalnya dalam beberapa terakhir ini setelah misalnya survei itu dilakukan. Bagaimana pemerintah juga bergabung dengan BOP yang di situ bermasalah dari sistem struktur, Trump menjadi ketua seumur hidup, memiliki hak veto, kemudian di situ ada kewajiban untuk membayar 17 triliun ya. Kemudian juga ada peristiwa seorang anak yang bunuh diri di Ngada di NTT. Kalau kita bicara soal tempo dari survei itu kan temuan-temuan belakangan juga ikut mempengaruhi terhadap opini masyarakat. Oke, ya. singkatnya poinnya Itu adalah? catatan kami. Tapi intinya adalah yang ingin kami tegaskan bahwa kami apresiasi. Masyarakat puas kami apresiasi. Yang bisa kami katakan dari PDI Perjuangan sebagai politik penyeimbang adalah jangan sampai ini hanya menjadi kepuasan yang semu saja. Dia harus berjangka yang panjang. Kami juga melihat pada implementasi dan juga dari data survei yang juga kami belum menemukan data-data yang lebih lengkap untuk memberikan komentar yang lebih detail. Itu Mas. Kalau bicara kan 20% itu di mana sih? Di kabinet mana sih? Di kementerian apa sih? Kan kita juga harus menemukan hal itu. Begitu Mas. Baik, Mas Burhan, Bang Daniel, Mas Guntur, terima kasih banyak ya sudah mau bergabung dalam diskusi kami pagi ini. Sehat selalu semuanya. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Mas Guntur. Kami punya berita lainnya untuk Anda usai jeda, Saudara. Jelang Ramadan, harga daging ayam potong di pasar tradisional Kota Malang melonjak. Lonjakan harga daging ayam ini terjadi sejak 3 hari terakhir. Tetap di Kompas TV.